Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Para asatid, para orang-orang tua kita, hadirin wal hadirat. Tadi Ustadz kita bilang bahwa ulama kalau meninggal itu bukan hanya jasadnya tapi ilmunya juga dibawa. Thulmah la yasudduha illa alimun mithluh. Itu jadi satu bolongan dalam keluarga umat Islam. Bolongan itu tidak akan bisa ditambal kecuali oleh alim yang modelan sama juga kayak yang meninggal. Jadi satu kekurangan gitu, sehingga perlu terus ada kaderisasi. Yang kita sedihkan, kebanyakan ulama bakal didengerin ceramahnya biasanya emang kalau pas meninggal. Itu status semua update-annya dia mulu. Waktu hidup beliau, umat pada kemana? Puluhan tahun itu ngajar di sono di mari, kagak ada yang hadir. Begitu meninggal udah kayak paling sedih sendiri dia. Wah, paling berkabung, paling berduka, diposting lagi. Terlambat. Kemarin. Kan gitu ya. Kan begitu. Kemarin Habib Ali Segaf Bukit Duri meninggal. Wah, semua naruh fotonya. Syekh Ali Jaber meninggal. Semua pasang tuh video-video ceramahnya. Sedangkan di masa hidupnya gak pernah ikut pengajiannya. Kagak pernah dengerin nasihat-nasihatnya. Sehingga jangan kita terlambat sadarnya. Nah, nanti giliran bagian kita yang begitu baru kita sadar. Oh, ya kudunya saya memang benar-benar belajar. Kudunya kita benar-benar serius dalam mengkaji ilmu. Idza man yuridillahu bihi khairan, siapa orang yang Allah pengen baik sama dia, yufaqihu fid din. Allah bakal jadikan orang itu memperdalam ilmu agamanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini bagian daripada memperdalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, kita sekarang ada di akhir-akhir bulan Rajab. Kita memperingati satu peristiwa Isra wal Mi'raj. Ngomong-ngomong nanti ini dia Jumat, besok 5 hari lagi atau 4 hari lagi itu Jumat terakhir bulan Rajab. Dianjurkan di antara 2 khutbah membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Fadilahnya luar biasa besar. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang surat An-Najm, di mana Allah berfirman, beberapa ayat aja kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan nama bintang, Najm. Najm itu artinya bintang. Nah, awal ayatnya udah bicara tentang bintang. Berarti akan berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada hamba-hambanya, nanti apa aja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, iyain. Nggak pernah tuh beliau salah jalan, beliau salah ucap, nggak ada ceritanya. Makanya saya termasuk sebagian dari orang-orang yang mengikuti para ulama yang mengatakan ayat abasa wa tawalla itu bukan buat Nabi sebenarnya. Karena kita lihat aja sighah ayatnya, abasa wa tawalla, dia bermuka masam. Anja'ahul a'ma, pada saat datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi abis itu ngomongnya ke Nabi Muhammad. Sedangkan pas
ngomongin ada orang yang cemberut disebutnya dia. Ngomongnya sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, dia bermuka masam. Waktu ada orang buta datang kepada dia. Baru wa ma yudrika anta. Nah, jadi beda sirahnya di sini. Dia dengan kamu. Ada dia, ada kamu. Ada dua orang di sini. Jadi kalau kita benar-benar ikut Rasulullah, cinta Rasulullah, bela betul-betul, nggak boleh. Itu mengurangi nanti daripada kemuliaan Nabi. Dan bukan pendapat sedikit ulama, banyak juga ulama yang berpendapat memang Nabi tidak ada celahnya. Nggak mungkin Nabi ada kesalahannya, itu nggak mungkin. Nah kemudian wama yantiqu anil hawa. Ini juga salah satu dalil. Nabi nggak pernah ngomong dari hawa nafsunya. Misalnya waktu Nabi bilang, nih anak saya Fatimah perempuan terbaik sepanjang masa. Bukan gara-gara anaknya. Ini yang mengucapkan ini lisan Nabi, tapi semua datangnya dari Allah. Bukan gara-gara Nabi sayang sama anaknya, enggak begitu. Wa ma yantiqu anil hawa. Enggak pernah Nabi ngomong dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya yang keluar dari lisan Nabi wahyu dari Allah. Allamahu syadidul quwa, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Apa di antara yang disampaikan Jibril kepada Nabi? Pengalaman apa yang terjadi? Yaitu pengalaman Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi kemudian cerita kepada orang-orang, barusan saya habis diajak ke Sidratil Muntaha. Orang-orang kafir Quraisy bilang, ngomong gak masuk akal. Gimana ceritanya? Tadi malam di sini, ya. Terus jalan ke Masjidil Aqsa aja perlu berapa bulan itu? Kan waktu itu kan jalan, atau nggak naik onta, paling cepet-cepet naik kuda. Ya, itu perlu waktu yang sangat lama. Katakan berapa minggu lah, itu udah paling cepat itu. Nah, ini katanya Nabi cerita, saya tadi malam diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Terus saya dibawa ke Sidratil Muntaha. Saya ngelihat ini, saya ngelihat itu. Ketemu ini, ketemu itu. Sebelum Allah ceritakan itu peristiwa, awal ayatnya Allah udah bilang, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Nabi gak pernah salah ya kalau ngomong ya. Ini sebelum Nabi sampein ke antum, saya kasih tahu dulu nih kata Allah. Nabi kagak pernah salah. Nabi kagak pernah keliru. Kalau bicara pasti benar. Nah, kemudian diceritakan di situ, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi ceritanya waktu itu Nabi kan diberangkatin ya. Sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu nabi-nabi udah pada nungguin. Nabi-nabi udah pada nungguin. Kebetulan saya udah berangkat ke sono, ke Palestina, Masjidil Aqsa. Di situ ada jalan ke tangga ke bawah tanah. Nah, dikasih tahu sama guide-nya, di sini nih Nabi sholat sama para nabi-nabi. Imamnya Nabi Muhammad, makmumnya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yusuf, Yakub, Zakaria, Yahya, semuanya tuh jadi makmum. Imamnya siapa? Nabi kita, kecintaan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu sholat yang paling keren tuh ya. Bayangin, imamnya Nabi, makmumnya Nabi semua. Wah, keren banget. Nah, kemudian kalau kita ikut bagaimana tuh ya? Kagak khusyuk. Nabi Yusuf ganteng amat ya. Wah, Nabi Musa keker ya. Waduh. Nabi Musa kan katanya badannya besar. Modelan yang ini, maksudnya fudul kita cari tahu. Nabi Adam yang belah mana ya Nabi Adam? Kata orang-orang tinggi banget. Yang gitu. Nah, itu kejadiannya di Palestina. Terus udah, lalu urija bihi ila sama. Diangkat menuju Sidratil Muntaha. Ada satu kejadian penting.
Sebenarnya kalau kita mau detailkan itu panjang banget. Cuma singkat aja karena keterbatasan waktu. Di mana Nabi ketemu dengan nabi-nabi, ketemu dengan malaikat-malaikat, ngelihat di surga bagaimana, ngelihat neraka bagaimana. Ada malaikat yang jarinya itu jutaan jari yang kerjaannya ngitungin apa? Ngitungin segala nikmat yang Allah turunkan. Hujan aja dia bisa hitung hujan. Hujan turun nih, katakan setengah jam, berhenti tuh hujan, tek, dia tahu. Oh tadi sekian tetes, tahu dia. Sebab Allah kasih dia jari yang jumlahnya jutaan. Jadi emang kerjaannya begitu. Cuman dia bilang, ada satu yang kagak bisa aneh hitung, kata si malaikat. Dan malaikat itu ngomongnya kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, semua nikmat yang Allah turunkan saya hitung dengan sangat mudah. Bahkan hujan, ini katakan di Ciracas hujan. Ya, sono di Tanah Abang hujan, ntar juga di Jawa Barat ada yang hujan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, di Malaysia, di Arab, di Mesir, di Eropa, di Amerika, kan hujan tuh. Itu malaikat tuh yang hitung, dia bisa hitung semuanya. Cuman dia bilang, saya nggak bisa ngitung satu hal. Apa itu? Ketika ada orang yang bersolawat padamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kagak bisa ngitung betapa banyak rahmat yang Allah turunkan kepada hamba tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kita bakalan terheran-heran nanti begitu di akhirat. Untung Saban Senin gua hadir tuh di tempat Cang Jenal. Ya, tim hadroh pada selawatan, gue ikutan selawatan. Hah? Penangis. Bukan gak tahu artinya, lagi mikirin utang. Nangis. Orang pada ngeliatin tuh. Terlihat, oh khusyuk banget dia. Padahal mikirin utang belum lunas. Enggak. Mikirin ini apa, kangen sama Nabi, ya kan? Walaupun kagak paham artinya, itu iramanya juga udah syahdu banget udah. Nikmat dah pokoknya kalau bicara sholawat. Bayangin tuh, semua nikmat bisa dia hitung, tapi rahmat bagi orang yang sholawat gak bisa dihitung. Sebab balasan sholawat bukan pahala. Bukan pahala. Kalau ini kan baca wan najmi idza hawa. Nah itu setiap huruf ada pahalanya tuh. Orang sholat pahala, puasa pahala, zakat pahala, umroh pahala, haji pahala, semua pahala. Kalau sholawat bukan pahala balasannya. Man shalla alaihi atau alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Orang yang sholawat sama Nabi satu kali, balasannya Allah sholawat sama dia 10 kali. Kata para ulama bilang, itu satu aja sholawat dari Allah. Allah sholawat sama kita ini, bayangin. Lah kita ini siapa? Tapi karena kita memuliakan kekasihnya Allah, maka Allah balas berlipat ganda. Balasannya sholawat. Kata ulama bilang, satu aja nih sholawat dari Allah, kalau dibandingin sama amal kita puluhan tahun, pasti beratan ini pahalanya. Beratan ini timbangannya nanti di akhirat. Sebab amalan kita banyak celahnya. Tar kurang khusyuk, tar kurang. Kalau sholawat dari Allah, bayangin, Allah yang sholawat. Yang ngasih ini Allah, yang maha kaya, maha kuasa, ngasih sholawat kepada hambanya 10 kali. Kalau kita 10 kali, 100 kali Allah sholawat. 100 kali, 1000 kali. Idza daqat bikal ahwalu yauman. Kalau ada masalah yang bikin kamu sulit, fala tansa salata ala Muhammad. Jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad. Idza kunta fi dhiqin aw fi harajin. Kalau kamu dalam kondisi susah, dalam kondisi yang mendesak, fa akthir bis salati ala Muhammad. Yusallillahumma 'ashran ala 'abdin yusalli ala Muhammad. وفي 10 يصلي الله 100 فلا تنسى الصلاة على محمد وفي 100 يصلي الله 1000 على عبد يصلي على محمد. Ya, jadi luar biasa fadilahnya.
Dan dia satu-satunya amalan dibanding amalan kita yang lain. Ini satu-satunya yang pasti diterima sama Allah. Bahkan katanya, biar orang munafik, biar orang fasik, biar orang riak tuh lagi baca sholawat, tetap diterima sama Allah. Karena yang dilihat bukan dianya, tapi nama orang yang disebut sama dia. Itu yang Allah lihat. Ya kan ada tuh ucapannya, adimis salata ala nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Faqabuluha hatman biduni taraddi, sebab dikabulkannya itu pasti, nggak ada keraguan. Amaluna, amal kita bainal qabuli wa raddiha, antara bisa diterima atau ditolak, illa kecuali salawat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cerita itu, saya punya berapa cerita tuh di YouTube tentang kemuliaan salawat. Masya Allah, banyak. Balik lagi. Nabi Muhammad akhirnya diajak lagi sampai ke tempat bil ufuqil a'la, tempat yang tertinggi sudah. Tempat yang paling tinggi yang bisa digapai oleh malaikat Jibril. Ya. Tapi saya mau balik sedikit. Sebelum Nabi Muhammad diberangkatkan, waktu mau diangkat ke atas langit, itu Nabi Muhammad kan pakai sendal. Nah, sendalnya itu mau dilepas sama Nabi, sebab beliau keingetan ayat di mana Allah waktu ngundang Nabi Musa ke lembah suci di Mesir, kata Allah, inni ana rabbuka fakhla'na alaik, kamu mau menghadap kepada aku ini, copot dong sendalmu. Mau naik ke lembah suci kok pakai sendal, gimana Musa? Copot. Nah, Nabi Muhammad mikir, Nabi Musa mau suruh naik ke lembah aja, suruh copot sendal. Bagaimana ceritanya saya ini? Mau ke Sidratil Muntaha, beliau mau lepas sendalnya nih. Beliau mau lepas. Kalau Nabi Musa naik masih pakai, terus disuruh lepas. Beliau sebelum disuruh lepas, beliau dengan tawadhu mau lepas sendal. Tapi lam yu'dzan lahu, malah nggak diizinin. Jangan dilepas. Kedengaran suara dari langit, la takhla'na alaika ya Rasulullah, tolong jangan lepas sendalmu itu wahai Rasulullah. Kita mau ngambil berkah bukan hanya kepada sendal, bahkan kepada debu yang nempel di sendalmu tersebut. Ini benar-benar kejadian. Makanya penyair dari Suria pernah bikin satu syair begitu indah. Ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul kauni tahta dhilalih. Pernah berpijak di atas seluruh alam semesta, di atasnya surga, di atasnya bumi, di atasnya langit, di atasnya semua, itu pernah berpijak sendalnya Nabi. Maka saat itu semua alam semesta di bawah naungan sandalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana itu tempat? Sidratil Muntaha. Sandal dipakai. Orang kalau masuk ke rumah Cang Jenal pakai sandal ditegur. Lu yang benar aja. Masuk rumah gue pakai sandal. Masuk masjid apalagi. Masuk masjid pakai sandal. Wah, tengil banget. Tapi sekali lagi saya ulangin, Nabi Muhammad sandalnya bukan dibawa di rumah, bukan dibawa di masjid, bukan dibawa di Ka'bah, bukan. Sidratil Muntaha, tempatnya arsy Allah Jalla Jalaluh, tempat yang malaikat Jibril bilang saya kagak bisa lewat lagi nih. Nabi Muhammad, saya mohon maaf cuma nganter sampai sini doang. Lah kata Nabi, ya Jibril, laisa fi mithli hadzal makan yatrukul khalilu khalilah. Masa di tempat kayak begini, ya kita dari awal di Mekah bareng berdua jalan ke Palestina, jalan dari langit ke langit, ini udah tempat yang paling tinggi, terus kamu mau ninggalin saya, bagaimana ceritanya sih? Kata malaikatnya, bukan saya mau ninggalin, saya udah kagak boleh lagi. Padahal malaikat Jibril nih Pak ya, siapa malaikat Jibril? Aminullah, kepercayaannya Allah. Ibarat kata ini kalau gak bahasa gampangnya sekretarisnya Allah. Asprinya Allah. Semua nabi terima wahyu lewat, sampai dipuji di Al-Quran apa? Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ini adalah ucapan
utusan yang mulia, malaikat Jibril. Dzi quwwatin, pemilik kekuatan. Inda dzil arsy makin, dia punya posisi tinggi di sisi Allah. Muta'in, dia ditaatin seluruh makhluk di langit. Thamma amin, namanya adalah amin, yang dipercaya oleh Allah. Itu yang begitu tadi dipuji sehebat-hebatnya nggak bisa lewat. Bahkan kata malaikat Jibril, ya ini selangkah lagi aja nih saya angus, saya kebakar, saya kebakar. Tapi Nabi Muhammad, ame sendal-sendalnya Nabi Muhammad, ame debu yang ada di sendal Nabi Muhammad sampai ke itu tempat. Kenapa sih kita kudu ngomongin sendal? Sebenarnya bukan itu tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bahwa ini pelajaran bagi kita. Lah sandal aja bisa ikut ke Sidratil Muntaha gara-gara nempel sama Nabi Muhammad. Debu aja bisa ikut gara-gara nempel sama sandal yang dipakai sama Nabi Muhammad. Maka pelajaran bagi kita adalah kalau kita mau juga tempat posisi yang tinggi, kalau kita mau ke tempat yang tadi dibaca waktu berdiri, Rabbi balighna bijahih fi jiwarih, di sampingnya nanti kita pengen sorga yang di samping Nabi Muhammad, tempat yang terbaik. Kalau mau kudu jadi kayak sendal, deket terus sama Nabi, jangan jauh. Orang kalau maksiat jauh sama Nabi. Orang kalau lagi bikin dosa dia jauh sama Nabi, kagak bisa dapat tempat yang mulia, nggak bisa dapat kemuliaan. Tapi kalau dia deket terus kayak itu sendal, nempel, apa namanya sendal orang sebutnya terompah ya, yang begitu tuh bentuknya, ya itu dipakai di mana, di peci, di cincin saya juga bentuknya begitu terompah nih, dikasih orang kemarin di Kalimantan. Jadi sandal aja jadi mulia gara-gara dekat sama Nabi. Itu pelajaran buat kita. Nggak bisa orang jadi mulia kalau jauh dari Nabi, nggak bisa, nggak bisa. Kita kan tahu sendiri tuh gimana Bilal, gimana Zahir, para sahabat yang sangat-sangat apa namanya, kalau bahasa ininya mah strata sosialnya rendah banget gitu. Orang nggak kenal dia, orang nggak tahu siapa keluarganya dari mana. Tapi sebab dia dekat sama Nabi, nurut sama Nabi, tunduk sama Nabi, patuh, nurut segala macam, maka dia jadi mulia. Tapi sebaliknya, siapa yang nggak tahu Abu Lahab? Kita bahas beberapa waktu yang lalu di sini. Ya, keluarganya terpandang banget. Abu Lahab terpandang banget keluarganya. Bapaknya Rasulullah sama dia adik kakak, tapi dia jauh sama Nabi, nggak nurut sama Nabi, bahkan dia suka berkata kasar kepada Nabi, maka nggak dapat yang namanya kemuliaan, nggak bisa dapat. Jadi orang mau cari kemuliaan jangan bingung-bingung, tempatnya cuma ada di situ doang, dekat, taat, tunduk, ya, patuh, nurut. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dinamakan As-Siddiq? Karena waktu diceritain cerita ini, orang sambil ngeledek, Abu Bakar sini dah. Masa kata Muhammad tadi dia habis naik ke Sidratul Muntaha, masa dia tadi katanya ke Palestina tadi malam, gimana? Fa in qalahu faqad sadaq. Kalau memang Muhammad berbicara begitu berarti memang benar. Karena dia nggak pernah berbicara yang salah. Ente kan juga tahu siapa dari kecil orang yang paling kita percaya. Siapa yang disebut As-Sadiq yang paling jujur. Siapa yang disebut Al-Amin yang paling amanah. Siapa? Semua ahli Mekah tahu. Bahkan musuhnya Nabi aja kalau mau pergi jauh kemana, nitip barangnya sama Nabi Muhammad sebab dia tahu ini nggak bakal khianat. Nah, manusia yang seperti ini kata Sayyidina Abu Bakar kagak bakal bohong kalau ngomong. Kalau dia bilang begitu benar berarti udah. Nah, makanya As-Siddiq yang mempercayai begitu. Sehingga dan satu lagi, kenapa Nabi Muhammad diundang ke Sidratil Muntaha? Kenapa? Ada apa tuh? Itu untuk menerima perintah sholat. Beda sama
perintah-perintah yang lain. Waktu disuruh bayar zakat, Allah utus Jibril. Jibril turun dah. Tuh sampaikan nama Nabi Muhammad ya, begini, begini, begini. Oh iya, turun. Jibril turun ya, kutiba alaikumusiyam. Harus puasa. Jibril turun. Jibril turun ya, bilangin. Suruh berjihad. Suruh bayar sedekah. Suruh ibadah haji. Suruh. Itu semua perintah malaikat Jibril yang nyampein, tapi untuk salat enggak. Sebab dia adalah ibadah yang tertinggi. Ini kepala, ini tempat yang terhormat nih. Cuma kalau salat tundukin. Samain sama kaki. Sebab lagi ngadep siapa? Ngadep Allah. Beda ini ibadah lain daripada yang lain. Kita harus khusyuk, nggak boleh sambil ngobrol. Kalau ibadah yang lain kan puasa sambil ngobrol boleh. Bayar sedekah sambil ngobrol boleh. Apalagi umroh lagi tawaf kita ngobrol. Bagaimana kabar? Sehat? Boleh, sah. Tapi sholat, Allahu Akbar. Ini udah malam nih. Kue belum keluar aja nih. Karena kue belum keluar, kita keluarin dah sekarang.